Hai gengs, lautan tidak hanya luas dan dalam, tapi juga menyimpan harta karun yang nilainya bisa bikin hidup berubah dalam semalam. Namun ada harga yang harus dibayar, dan seringkali harga itu adalah nyawa. Mulai dari bertarung melawan badai, hiu, racun, sampai tubuh mereka sendiri yang hancur karena penyelaman ekstrim. Berikut ini 7 hewan laut termahal yang ditangkap dengan cara paling ekstrim di dunia. Di urutan pertama ada kepiting Raja Alaska. Rajanya semua hewan laut termahal nih gengs. Kepiting ini sendiri hidup di dasar Bering Sea, perairan antara Alaska dan Rusia yang terkenal sebagai salah satu laut paling ganas di planet ini. Nggak tanggung-tanggung, industri kepiting Raja Alaska sendiri bernilai 5 miliar dolar Amerika atau setara 80 triliun. Di mana satu ekor kepiting raja dijual seharga 50-200 dolar per ekor, alias sekitar 800.000 sampai 3,2 juta. Tapi buat dapetin kepiting ini, nelayan harus menurunkan pot baja seberat 350 kg ke dasar laut saat musim dingin. Di mana gelombang bisa mencapai 12 meter dan suhu udara anjlok sampai minus 30 derajat Celcius. Yang artinya, satu kesalahan kecil aja bisa bikin kapal terbalik atau nelayan terseret ke laut beku. Selain itu, pot baja yang berat itu sendiri bisa menghancurkan siapapun yang berdiri di jalurnya saat dilepaskan. Bahkan nih gengs, tingkat kematian nelayan kepiting raja 80 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata pekerja Amerika. Di mana diperkirakan setidaknya 1 nelayan tewas setiap minggu selama musim penangkapan berlangsung. Selanjutnya ada tuna sirip biru Atlantik, ikan yang bisa bikin satu nelayan langsung jadi miliarder nih gengs. Ikan ini sendiri bisa tumbuh sampai 680 kg dengan kecepatan berenang mencapai 70 km per jam, sehingga sangat sulit ditangkap. Dan karena itulah harga ikan ini pun menjadi sangat mahal. Gak tanggung-tanggung, pada tahun 2019 seekor tuna sirip biru terjual seharga 3,1 juta dolar Amerika atau setara 49,6 miliar rupiah per ekor dalam lelang tahunan di pasar ikan Toyosu di Jepang. Nah, untuk menangkapnya, nelayan harus memburu ikan ini di tengah Samudra Atlantik menggunakan long line, yakni tali pancing raksasa sepanjang puluhan kilometer dengan ribuan kail yang dipasang sekaligus. Ditambah lagi, badai Atlantik yang terkenal ganas bisa datang kapan aja, serta tali long line yang bisa putus dan melukai awak kapal, semakin membuat penangkapan ikan ini sangat sulit. Gak cuma itu aja nih gengs, perjalanan berburu tuna ini juga bisa memakan waktu berbulan-bulan di laut lepas tanpa kepastian mendapatkan hasil tangkapan. Sayangnya, populasi tuna ini turun hingga 80% akibat perburuan yang terus dilakukan demi hidangan sushi kelas atas di Jepang. Berikutnya ada abalon, siput laut yang terlihat biasa aja tapi harganya bikin melongo nih gengs. Daging abalon sendiri dianggap makanan mewah di restoran Asia dengan harga mencapai 300 dolar Amerika per kilogram atau setara 4,8 juta per kilogram untuk spesies Afrika Selatan. Dan karena harganya yang selangit inilah perburuan abalon berubah jadi bisnis kriminal yang sangat berbahaya. Gak tanggung-tanggung, perburuan abalon di Afrika Selatan melibatkan sindikat kriminal bersenjata yang menguasai perdagangan gelap senilai miliaran rupiah per tahun. Nah, untuk mendapatkannya penyelam abalon harus free diving, yakni menyelam tanpa tabung oksigen sambil menahan napas untuk mencungkil abalon dari batu karang satu persatu. Ditambah lagi, perairan Afrika Selatan sendiri adalah habitat Great White Shark, hiu paling mematikan di planet ini yang bisa kapan saja menyerang para penyelam abalon. Gak cuma itu aja nih gengs, penyelam ilegal sering beroperasi malam hari tanpa visibilitas dan tanpa peralatan safety, yang artinya resiko tenggelam dan serangan hiu bukan ancaman kosong, tapi kenyataan sehari-hari.
Bahkan nih gengs, pemerintah Afrika Selatan sampai melarang penjualan abalon di dalam negeri untuk menekan perburuan liar. Tapi permintaan dari Asia tetap nggak terbendung dan penyelam terus mati. Di urutan keempat ada tripang, hewan laut yang bentuknya kayak timun tapi harganya selangit nih gengs. Di pasar Cina, tripang kering kualitas premium bisa dijual seharga $300 Amerika per pon atau sekitar 4,8 juta per pon. Di mana satu ekor tripang ukuran besar aja bisa laku $160 Amerika atau setara 2,5 juta per ekor. Nggak tanggung-tanggung, teripang sampai dijuluki cocaine of the sea karena nilai black market yang fantastis dan perdagangannya yang dikendalikan kartel. Nah, untuk menangkapnya, penyelam teripang di Indonesia, Filipina, dan Karibia menggunakan sistem kompresor alias selang udara yang dialirin dari mesin bensin tua di atas perahu kecil. Ditambah lagi, mesin kompresor ini sering bocor dan mengeluarkan karbon monoksida yang langsung dihirup oleh penyelam. Bukan udara bersih yang masuk ke paru-paru mereka, tapi racun yang bisa menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Gak cuma itu aja nih gengs, penyelam sering turun ke kedalaman 30-40 meter tanpa perhitungan dekompresi. Akibatnya, banyak nelayan yang menderita decompression sickness atau yang sering dikenal sebagai penyakit Ben atau penyakit penyelam. Yang lebih mengerikan lagi nih gengs, banyak penyelam-penyelam ini yang sampai menderita kelumpuhan permanen seumur hidup. Bahkan di perairan Yucatan, Meksiko, perburuan teripang sampai memicu konflik berdarah antar geng yang berebut wilayah tangkapan. Selanjutnya ada gudak, kerang aneh yang bentuknya bikin orang salah fokus tapi harganya bikin merinding nih gengs. Geodak sendiri adalah kerang terbesar di dunia dengan belalai sepanjang 1 meter yang menjulur dari cangkangnya. Makhluk ini bisa hidup sampai 179 tahun yang bahkan lebih tua dari negara Amerika sendiri. Dan karena ukurannya yang raksasa serta umurnya yang panjang, kerang ini jadi komoditas langka yang sangat dicari. Gak tanggung-tanggung nih gengs, di pasar Cina kerang ini dianggap makanan premium dan dijual seharga $150 Amerika per pon atau setara 2,4 juta rupiah. Nah, untuk menangkapnya penyelam harus turun ke perairan dingin di Pacific Northwest mulai dari Alaska sampai Washington, lalu menggunakan alat hidrolik untuk menyedot pasir dan menggali kerang dari dasar laut. Ditambah lagi, suhu air bisa sangat rendah sampai menyebabkan hipotermia dalam hitungan menit. Arus kuat di perairan Pasifik dan risiko tersedot atau tertimbun pasir saat proses hidrolik digging juga selalu mengintai penyelam. Sayangnya, meski seekor godak betina bisa menghasilkan 5 miliar telur seumur hidupnya, tapi satu area panen butuh waktu 39 tahun untuk pulih kembali. Berikutnya ada ikan Napoleon, ikan karang terbesar di dunia yang nasibnya tragis gara-gara harganya yang selangit nih gengs. Ikan ini sendiri bisa tumbuh sampai 2 meter dengan bobot 190 kg, menjadikannya predator puncak terumbu karang. Bahkan, mereka bisa memangsa crown of thorns starfish yang menghancurkan terumbu. Dan karena perannya yang vital di ekosistem karang, hilangnya ikan Napoleon berarti hancurnya seluruh terumbu. Nah, untuk soal harga ikan Napoleon hidup di restoran mewah Asia bisa mencapai $120 per kilogram atau sekitar 1,9 juta per kilogram. Nah, untuk menangkapnya hidup-hidup, nelayan menggunakan cyanide fishing, yakni menyemprotkan sodium cyanida langsung ke celah karang tempat ikan bersembunyi. Racun cyanida ini nantinya akan melumpuhkan ikan tanpa membunuhnya, jadi ikan bisa dijual dalam keadaan hidup ke restoran mewah. Gak cuma itu aja nih geng, cyanida juga membunuh terumbu karang secara permanen dan nelayan sendiri bisa keracunan saat menyelam.
Dan di urutan terakhir ada lobster Karibia yang ditangkap dengan cara yang mungkin paling memilukan dari semua hewan di list ini nih, gengs. Lobster berduri Karibia sendiri diekspor ke restoran Amerika dan Eropa dengan harga 20-40 dolar per pon untuk bagian ekornya saja, atau setara 320.000 sampai 640.000. Dan karena permintaan yang terus meningkat, industri ini menelan korban jiwa dalam jumlah yang sulit dipercaya. Gak tanggung-tanggung, di lepas pantai Honduras dan Nicaragua, komunitas suku Miskito jadi tulang punggung industri ini dengan cara menyelam yang sangat berbahaya. Mereka menyelam tanpa alat safety dan cuma pakai selang kompresor tua yang dialirin udara dari mesin bensin. Tanpa dive komputer, tanpa pelatihan, dan tanpa perhitungan dekompresi. Ditambah lagi, penyelam bisa turun ke kedalaman 30-40 meter, 12-15 kali dalam satu hari. Yang artinya nitrogen menumpuk di dalam darah mereka tanpa henti sepanjang hari dan menghancurkan tubuh dari dalam secara perlahan. Gak cuma itu aja nih, gengs, lebih dari 1.000 penyelam Miskito lumpuh permanen setiap tahunnya, dan ratusan lainnya tewas di bawah air. Itu dia 7 hewan laut termahal yang ditangkap dengan cara paling ekstrim di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.